Indonesia merupakan negara dengan penuh keanekaragaman, diliputi dengan berbagai kekayaan alam paling indah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dianggap tak ada tandingnya di negara manapun di dunia. Hampir semua pesona alam yang berada di Indonesia terdapat di wilayah darat hingga kelautan. Membahas kelautan, Laut Indonesia merupakan salah satu primadona dunia. Selain dikenal dengan potensi komoditas kelautan dan perikanan yang melimpah, Laut Indonesia juga kaya dengan terumbu karang yang cantik serta beragam spesies koral dan ikannya. Sayangnya, sebagian dari Laut Indonesia mengalami sejumlah masalah, mulai dari kerusakan terumbu karang, rusaknya habitat ikan mangrove, hingga sampah di laut yang tak terurus dan mencemari laut. Ancaman berikutnya yang harus dihadapi adalah kepunahan satwa langka yang tinggal di laut, seperti lumba-lumba, ikan pari manta, penyu, hingga dugong. Di daerah sekitar kami merupakan habitat dari satwa langka yang dilindungi, yaitu dugong. Ada banyak sekali faktor mengapa populasi dari dugong yang sudah langka ini. Populasinya setiap tahunnya terus-menerus berkurang akibat dari perburuan ilegal, kerusakan lingkungan, dan proses reproduksi yang lambat. Untuk menghindari semakin terkurasnya hewan dugong di Indonesia karena faktor tersebut, kami, mahasiswa Maritim Raja Ali Haji dari program studi ilmu hukum dengan mata kuliah kriminologi, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat pesisir guna memberikan pemahaman dan edukasi yang lebih baik tentang hewan laut yang dilindungi, terkhusus dugong. Baik Pak, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Rosalia dan ini rekan-rekan saya. Kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi ilmu hukum. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan penyuluhan dan berbagi pengetahuan. Dan kita saling berbagi pengetahuan Pak tentang hewan-hewan yang seharusnya dipelihara dan dilestarikan serta dilindungi. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan untuk kami melakukan wawancara? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi. Baik Pak, sebelumnya apakah Bapak tahu hewan dugong? Hewan dugong. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa dulu hewan dugong ya Pak. Jadi dugong akan siap berproduksi ketika berusia 9-10 tahun dengan usia kandungan selama 12-14 bulan. Dan pada umumnya hanya melahirkan seorang anak dalam satu kali proses reproduksi. Seekor duyung umumnya memiliki jarak kehamilan selama 2,5-7 tahun. Guna menghindari pemangsa dugong akan melahirkan anaknya di perairan dangkal dengan kedalaman 2-2,5 meter. Induk dugong akan menyusui anaknya selama 1-2 tahun. Seekor dugong dapat hidup selama 40-70 tahun. Dugong adalah hewan herbivora dan menghabiskan waktu untuk makan dan padang lamun. Mamalia laut ini juga dapat dijadikan indikator kondisi padang lamun, karena spesies ini hanya tinggal di wilayah padang lamun yang berkondisi baik. Kemudian, apakah Bapak tahu aturan hukum jika kita menangkap dugong, Pak? Bukan, memang posisi itu masih ada di sini. Ada satu ekor tidak besar, tapi hidung dia. Nah, hidung dia. Memang kalau untuk demi anak dia memang tidak pernah kami orang jumpa dan tak pernah ngambil. Kerana kita pun dari dulu sama orang tua kita sendiri sudah pernah pun ditunjuk orang tua kita.
Asal pun benda itu pun dari kita juga manusia kan. Jadi kita tahu barang itu. Cuma tidak pernah melihat macam mana bentuk dia dulu. Lagi dulu tak pernah memang tengok macam mana bentuk. Cuma jadi sudah ada seolah dulu lah, tapi lagi dulu kan, lagi belum ada perikanan apa semua lah kan. Pernah juga kita jual, kita tidak tahu. Ya, cuma orang kita tengok lah yang abang. Jadi ini seekor duyung pak, kata dia. Cuma sekarang barang ini barang yang tidak boleh kita jual. Ya karena kita tidak tahu kan. Itu pun tidak dijual, itu pun tidak boleh tahu komentar sembarang. Barang itu kan barang namanya barang yang langka kan. Ya, barang langka. Jadi itulah. Jadi di laut ni nak dikatakan bukan tak ada, ada. Ada satu ekor. Moleklah besar badan dia. Cuma memang tidak pernah. Selalulah kami orang di sini nelayan kan, nelayan pantai. Selalulah, tapi tidak pernah melanggar apa benda dia. Tidak pernah melanggar jaring, tak pernah. Adalah dia satu ekor. Memang nak dikatakan lain tu tak pernah. Kalau dia tu adalah. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai aturan hukumnya ya Pak. Mamalia laut yang semakin langka ini dilindungi dan kepunahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Permen KP nomor 12 /Men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di laut, lepas dan status perlindungan dugong dilindungi secara nasional dan internasional. Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 JOB, Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, Permen LHKP nomor 106 /Men/LHK /Setjen /KUM 1 /12 CITES terkait dengan pengolahan dugong Pak. Baik Pak, sebelum saya melanjutkan penjelasan dari teman saya ingin bertanya Pak, Bapak ini sebagai nelayan ya. Nah, kira-kira Bapak sebagai nelayan itu sekarang udah berapa lama Pak kira-kira? Kalau nak dipikirkan lama, lebih daripada 20 tahun. Dah lebih. Lebih daripada 20 tahun. Lebih daripada 20 tahun lebih lah. Itu Bapak sekali berlayar itu pulang pagi, misalnya pergi pagi atau pulangnya sore atau kayak berhari-hari gitu Pak di laut? Tak pernah pula berhari. Cuma Kami kadang-kadang kalau kita pergi pagi tadi jam 8, nanti jam 9, 10 dah balik ke rumah. Kerana tidak jauh juga. Gini-gini aja lah. Yang dekat-dekat aja ya Pak. Tidak pernah pergi. Kata orang kita tak pernah kita pergi ke macam ke Telang, macam ke Merapah, tak pernah pergi. Jarang. Kerana bukannya nama nak katakan kita bukan takut tidak kan. Cuma tak biasa begitu. Jadi kalau kita bilang, dia orang bilang nelayan pantai lah. Cuma kadang-kadang kita tengok jugalah. Kalau memang kita pergi masa daerah macam Telang tu kan, itu kadang posisi berangkat nanti sore, besok pagi balik. Itulah. Itulah cara dia. Kalau untuk bermalam-malam, berlama-lama tu tak pernah. Lalu kalau buat kapal sendiri, transportasi berlayar itu milik sendiri atau Cuma kalau untuk namanya macam jalan lagi ni, lagi pertama kita bikin sendirilah. Jadi sekarang yang macam itu sudah itu bantuan dari perikanan lah tu. Jadi kalau kita nak fikir, kalau agak kita nak minta tunggu dari perikanan, kita nak makan sehari-hari kan. Jadi ya kata orang kita buat, dia pun tak ada mesin, kita pakai dayung dulu pun tak apalah. Kerana kita susu gini kan. Itulah. kalau misalnya nih Pak, Bapak berlayar terus kalau menangkap ikannya itu menggunakan apa Pak? Menggunakan jaring. Oh jaring, bukan pancingan gitu ya Pak? Kadang ada juga. Oh, Ada juga. Cuma itu tergantunglah mana yang hobi mancing, mana yang hobi jaring gitu. Baik, di sini saya menjelaskan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang ancaman utamanya itu. Yang pertama itu Pak, penangkapan yang tidak disengaja pada alat tangkap. Jadi tuh kalau misalnya dugong itu tidak sengaja tertangkap oleh jaring Bapak gitu. Misalnya menggunakan jaring ikan hiu atau perlindungan lainnya, terus berburu
itu bisa dikenakan sanksi budaya dan ilegal. Kemudian perahu pemogokan dan aktivitas berperahu, terus kerusakan atau modifikasi atau hilangnya habitat yang disebabkan oleh pemukiman manusia di pesisir pantai, pelayaran, perikanan penghancur trawl, proses alami misalnya siklon dan tsunami. Kemudian ada ancaman terhadap padang lamun termasuk pembuangan limbah yang tidak diobati, pengerukan dan reklamasi pesisir, trawl darat komersial, polusi pertanian, kemudian ada polusi kimia, misalnya tumpahan minyak dan muatan logam berat, kemudian perubahan iklim atau kejadian cuaca ekstrim dan suhu tinggi. Baik Pak, saya mau nanya, Bapak menggunakan minyak ya Pak perahunya? Kalau misalnya berlayar gitu pernah nggak Pak terjadi mungkin bocor minyak? Kalau kami orang pula tak boleh. Ya. Baik. Ada aksi perlindungan populasi dugong ini semakin menurun ya kan Pak ya, semakin yang kita tahu semakin langka. Hal itu disebabkan banyak banget faktor. Yang pertama itu keterbatasan bahan informasi mengenai populasi dugong, perburuan dan pemanfaatan ilegal, terjaring tidak sengaja, tertabrak kapal wisata atau nelayan. Selain itu terdapat juga penyebab lainnya yaitu penurunan luas area padang lamun karena alih fungsi lahan yang tidak tepat, penurunan kualitas air laut, praktik penangkapan ikan yang merusak. Dugong ini menyandang status rawan punah dengan populasinya yang terus menurun, maka diperlukan upaya untuk mengkonservasi hewan ini. Dugong ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan di laut, khususnya daerah pesisir, dangkal sampai sedang dalam perairan hangat. Dengan adanya dugong, keberdayaan lamun yang merupakan habitat alami bagi banyak biota laut juga bisa terus eksis. Pertumbuhan lamun bisa terkendali, tidak berlebih, tidak juga hilang. Jika lamun hilang, maka sejumlah hewan laut akan kehilangan tempat hidupnya seperti ikan, udang, cumi, dan beberapa jenis biota lainnya. Mungkin itu dari saya akan melanjutkan. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah tahu bahwa dugong itu hewan langka kan. Nah, Bapak tahu tak sih kenapa alasan dia itu dilindungi? Kurang tahu kan Pak? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan. Kenapa alasan hewan itu harus dilindungi? Yang pertama yaitu agar mencegah terjadinya kepunahan hewan langka. Yang kedua, agar kita menaati aturan dari pemerintah. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Dan keempat yaitu melestarikan keanekaragaman hayati. Dan yang kelima yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bapak tahu tak sih upaya apa yang dapat kita lakukan agar, dulu kan Bapak pernah cerita tadi kan pernah ada orang yang menjual atau menangkap dengan sengaja ya Pak. Nah itu kan sama saja ingin merusak populasi kelangkaan itu kan. Tapi itu yang waktu dulu tuh yang dapat tuh termasuk kami orang juga sama bapak. Bapak juga termasuk ya. Cuma waktu dulu tuh ya silah kita kan Gak tidak tahu tahu. Dia tuh kan seperti ini kayak macam ikan kan. Iya. Jadi kita ya bawa ke Tanjung Pinang kan. Ya orang Tengwa juga yang bilang, Pak ini anak dugong Pak. Ya kita bukan tahu kan. Ya karena barang tuh dah mati ya. Ya kita nak kembalikan tak mungkin kan. Namanya orang dah mati kan. Jadi jadi kami orang tuh dapat dia tuh apa? Ya maklum lah kalau namanya kita dapat ya kan. Jadi kenalnya daripada air matanya. Jadi bapak tengok, kok aku tak pernah dapat ikan ini. Kok ikannya mengeluarkan air mata. Ya mungkin jaya zaman dulu ya pasti ada kan. Ya kita tak tahu zaman dulu zaman orang tua kita kan bukan zaman kita. Jadi kita pun tak tahu kan. Kita sebagai anak pun ya mungkin orang tua kita yang mana pernah bilang sama kita kan. Baik Pak, karena tadi pernah sudah terjadi, jadi upaya pencegahan apa saja sih yang Bapak lakukan agar tidak terjadi kembali? Kan Bapak sudah tahu kan? Cuma kalau sekarang kalau kita jumpa di sini ya kadang-kadang banyak orang di laut kan. Ya kadang-kadang pakai pukat apa kan. Kamu orang pantau lah di laut, jangan sampai diusik dia. Selalu juga kita sini kan kadang ada orang kita suku Buton apa penyelam kan. Selalu jumpa. Besar Pak dugong lo ini. Ya biar aja lah dia pun mau hidup. Ya paling-paling kalau kita dia memang hukum dia udah sampai, ya dia mau mati di situ apa boleh buat. Jadi kalau kita tuh untuk mengganggu dia tuh dia pun tidak mengganggu kita kan.
Jadi itulah, kalau di sini tuh nak dikatakan bukan kecil, sampai gini badan dia, Besar ya, Pak? besar tuh, tapi warna hitam. Nah, cuma kita tidak tahu ya apakah lelaki, apakah perempuan, kita tak tahu dia. Iya. Nah, tapi kalau anaknya udah ada yang banyak. Oh, udah ada banyak ya, udah. Pak? Kalau malam ya, air Nampak dalam segini tuh, kami orang tidur susu tubing gini kan, berbunyi tuh, dia bersiul. Siul dia malam tuh. Ya kami orang tak cuma ya karena kita ni sudah nelayan tadi, sudah tak irau lagi, tidak nakutkan lagi. Ya kita dah tahu, oh ini dia ni. Udah tu apalah, biarlah dia main. Kadang dia main, sampai dekat gini dia main. Dia main, dia cari makan kan. Itu kadang-kadang tempo kata orang pohon lamun tu kan, berbunga kan. Berbunga berbuah kan. Ya. Mereka Dia cari suka makan makan ya, lah. Dia makan. Ya, cuma kami dari dulu enggak tahu kan. Jadi bapak juga bilang, ini buah setuk ni kita boleh makan kata dia. Dia boleh ambil makan. Coba kami orang ambil makan, memang masa manis buahnya. Aman ya, Pak, dimakan? Karena lagi dulu di sini banyak juga anak-anak seperti kalian menyurpi laut ni, banyak juga. Kami orang juga yang bawa. Banyak. Pokoknya mana-mana anak-anak dari daerah kampung-kampung yang dulu, semua abang yang bawa. Bapak yang ya? Kadang-kadang dia ke laut. Dia peksa di laut kan, ikut perikanan. Nah, dia peksa lah. Kadang-kadang dari kampung Bugis datang kemari. Bapak lah yang dituju. Dia seperti macam kalian semua lah. Baik, Pak. Tadi kan kita udah tahu kan bagaimana cara pencegahan. Nah, di sini juga ada upaya pencegahan dari pemerintah agar tidak terjadi kembali, yaitu yang pertama, jika ada terjadi warga-warga sini ya, Pak, melakukan lagi menjual atau menangkap ikan tersebut, maka Bapak atau orang-orang warga yang lain harus cepat melaporkan orang yang membawa itu kepada pejabat yang ditentukan. Yang kedua yaitu mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga yaitu melarang aksi pembunuhan hewan langka. Yang keempat yaitu membuat papan larangan agar tidak menangkap hewan tersebut. Yang kelima yaitu hindari transaksi binatang langka. Selanjutnya yaitu melestarikan perkembangbiakan dan keanekaragaman hewan langka. Melindungi hewan-hewan langka dan membudidayakan hewan langka. Nah, tadi kan kita sudah sebutin apa kan upaya pencegahannya, dan jika terjadi, Pak, ada loh, Pak, sanksinya. Iya. Kadang-kadang kita katakan seperti bentuk dia aja satu ekor tu duyung kan. Cuma kadang-kadang kami orang di sini kan, kalau di sini kan selalu kan banyak orang-orang kita suku orang Sampan, orang laut kan. Dia datang kemari. Dia jumpa banyak lah seperti penyu, seperti sisik apa itu kan barang langka semua tu. Jadi tu kalau mana-mana dia orang masuk kemari nak cari apa? Tentu kamu orang pasti setuju dulu lawan. Aku nak cari apa sini? Oh nak cari ini, Pak, nak cari sisik. Ya itu barang langka tak saya diusik di sini. Udah dia orang pergi. Cuma kalau tempat lain saya tidak tahu. Kalau daerah satu Pulau Dompak ini, selagi kami orang masih tetap bekerja laut, kami orang lah yang menghalang dia orang itu. Kita tunggu dengan kalau mereka hilang. Seperti macam apa kata orang tak boleh diam. Kadang-kadang kami menentang jaring. Kata rentang jam 8, jam 12, jam 1 malam baru kami angkat. Benda itu kadang-kadang apabila kena jaring dia tidak lama. Cepat mati. Karena dia bernapas harus naik ke atas kan, Pak, berudara ke atas dia ya. Jadi itulah kami yang kalah. Seperti dia tu sama juga macam seperti penyu juga. Penyu kalau dia kena jaring tak salah lama, 1 jam aja. Habis dia mati. Dia mati. Jadi dia harus dapat timbul juga. Dia elakkan. Apalagi pada saat malam hari kurang nampak ya, Pak, ya. Kurang nampak. Jadi apabila dia ramai kan, seperti macam seperti kami lah apa semua. Kadang barang gitu tu dia kita namanya dia sayang. Kita sayang. Ya, kadang-kadang tak usah kata apa. Karena memang kita namanya kita lagi dulu tak pernah kita tengok kan. Jadi kita ambil, kita bela dia. Semata-mata nanti dibunuh orang kat laut. Kami ambil dia bawa balik ke darat. Kami tanam seperti macam kita nanam diri kita lah sendiri macam mana. Kalau itu pun ya silanya kata orang selagi mampu dibawa dia, kalau dah tak mampu udahlah. Karena sifat kami ni sungguh kita dengan barang itu tu sayang. Karena kita sayang tu bukan apa. Ya memang kalau dia bertelur
Ya kita Lama ya, Pak. dapat juga kita ambil telur dia makan. Kalau kita jumpa ya kita tak tahu kan. Ya kalau kita jumpa ya kita tahu. Ya biar dia netas. Dia pun istilahnya macam kita juga mau banyak kan bibitnya macam mana kan. Soalnya populasi di Tanjung Pinang ini udah mengurang, Pak. Memang betul. Bukan di Pinang aja, bahkan di Cina udah dinyatakan Ah, punah. itu udah banyak. Jadi di Indonesia Ah. kan udah punah. Kalau kami di laut tu bukan pula kata orang cakap bohong kan. Di inilah di daerah inilah satu Pulau Dompak ni kan. Ya kalau dulu ya kata orang pergi ke laut tu lihat banyak, sekarang dah berkurang. Udah mulai Karena punah ya, Pak. Barang gitu kan karena kalau kita bilang kan nanti kalau kita posisi sama-sama orang-orang perikanan dia bilang dia tidak ada informasi. Barang itu kan bisa dijual ke mana-mana lah, laku kan isinya. Jadi kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang dibilang di sini Pak, di sini tak ada Pak duyung, di sini tak ada Pak seperti barang-barang gini. Ya kita tidak tahu. Karena benda tu tidak pernah dapat kita lihat lagi. Kalau dulu aku semangat lah. Mungkin dulu lebih banyak kali ya. Dulu lebih banyak. Jadi udah kata orang sekarang udah alhamdulillah kata orang kita suku laut sudah banyak memaham, sudah banyak dia berkumpul sama orang perikanan, dia pun sudah tahu. Kalau tak, mana pernah tahu. Dulu kita kata orang pergi Pinang tidak pernah berada darat kan, dalam laut. Kadang-kadang kita jumpa dekat laut satu orang, dia berajar kan. Itu kita kadang kita ngepet. Pak, bapak dia berajar dengan apa, Pak? Waduh, saya dapat seekor sisik. Besar ni, mungkin kalau 100 kilo ada. Dia sayang Pak barang gitu, dia mau hidup juga. Tapi udah apa? Udah kau tu dah mau mati kan? Tak dia apa kan? Karena nanti kita cakap nanti Pak kalau bapak dia datang seperti peninjauan dari perikanan apa bapak lebih teruk lagi, ya udahlah langsung bawa balik. Jangan bapak tunggu-tunggu. Udah, nanti bapak terus ambil lagi. Yalah. Baiklah Pak, saya akan menjelaskan lagi tentang penegakan hukum pidananya ya Pak. Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 2 huruf A dan B, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di dalamnya telah menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Bagi pelaku yang melakukan pelanggaran ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling lama 5 tahun penjara Pak, dan denda paling banyak yaitu 100 juta. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang konservasi sumber daya alam hayati ekosistemnya. Nah, Pak, itu kan sanksinya itu kan lama ya Pak, 500 sampai dengan denda juga 100 juta. Nah, berarti ini bukan ancaman yang biasa ya Pak. Sini sudah ditetapkan dengan undang-undang, maka para nelayan dan warga sini harus berhati-hati ya Pak. Sekian aja sih Pak materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ya Pak apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, tadi sudah berbagi banyak sekali pengetahuan yang kami juga baru tahu dari Bapak. Baik Pak, demi kelancaran pemenuhan tugas kami, boleh minta biodata Bapak beserta Bapak. Boleh Pak, namanya siapa? Nama asli Arsad, Pak Arsad. Boleh Bapak? Siapa? Salih. Umurnya berapa Pak? Kalau kayu sudah 86. 86. Kalau kami sekitar 4 lebih lah. Pekerjaannya lain ya Pak? Memang kami mengenai yang tetap. Terima kasih ya Pak.